Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Askor dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas A dengan NIM 20/464/273/SV/19592. Di sini saya akan memberikan video langkah-langkah mengenai CyberOps Associates versi 1.0 Skill Assessment. Baiklah, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Jadi pertama-tama kita buka VirtualBox terlebih dahulu, kemudian tekan pada Security Onion ini, lalu kita jalankan untuk memulai CyberOps Security Onion Virtual Machine. Karena di tempat saya jalani, maka kita bisa langsung ke virtual machine-nya. Kemudian kita lihat dulu perintahnya apa. Jadi di perintah pertama kita disuruh membuka terminal pada virtual machine CyberOps Security Onion, lalu kita masukkan perintah sudo so strip status. Oke, coba kita akan membuka terminal dengan cara tekan applications, kemudian utilities, kemudian scroll bawah dan tekan terminal. Lalu ketikkan sudo so status. Kemudian karena kita menggunakan sintaks sudo, maka kita harus memasukkan password untuk admin yang kita gunakan pada perangkat ini, yaitu CyberOps. Bentar, tunggu sampai ini selesai. Dan pastikan, karena kita akan menggunakan SQL, maka pastikan SQL Server ini berstatus oke. Sudah, jika sudah selesai, langkah kedua yaitu membuka masuk atau buka aplikasi SQL atau gimana. Coba sekarang kita akan menggunakan SQL. Kita minimize dulu, lalu kita buka aplikasi SQL. Tunggu sampai jendela SQL keluar atau muncul. Tunggu sampai loading selesai dulu untuk menghindari adanya penumpukan. Jika sudah selesai dan aplikasi sudah muncul, maka langkah selanjutnya ialah masukkan username dan password untuk dapat masuk ke aplikasi SQL. Untuk username kita beri nama, inputkan analis, kemudian password kita inputkan CyberOps. Kita klik OK, kemudian kita tekan select all, setelah itu start SQL. Tunggu sampai aplikasi selesai melogging, dan kemudian langkah selanjutnya ialah identify time frame of the push to Trojan attack. Kita cari push to Trojan attack. Nah, ini Trojan push to ini. Kemudian kita cari kapan dia menyerang. 14, 12. Nah, ini dia mulai dari sini, dari 13. Dia mulai dari tanggal 27 Juni 2017 dengan pada jam 13
jam 13:38 dan 34 dan selesai pada nah ini tanggal 27 Juni 2017 pada jam 13:44 dan 32. Karena kita sudah menemukan time frame kapan dia mulai menyerang, maka selanjutnya ialah is the alert noted during this time frame as with the Trojan. Jadi dia mulai dari sini hingga ini. Oke. Internal IP address dia 192.168.1.96 dan selain IP ini itu adalah IP dari luar atau IP eksternalnya. Kemudian selanjutnya based on the alert, what is the IP and MAC address of the infected computer based on the MAC address dan bla bla bla. Gunakan network miner atau internet search. Kalau untuk ini kita perlu klik kanan pada salah satu event, kemudian tekan network miner. Tekan OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah ini, di sini kita bisa melihat IP address, MAC, kemudian NIC vendor yang di sini kita bisa melihat IP address, MAC address, kemudian NIC vendor dari komputer yang terinvasi oleh push Trojan tersebut. Kemudian based on the alert when that time bla 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 how was the PC infected. Untuk melihat kapan komputer tersebut terinfeksi, kita bisa lihat di file ini, di tab file, kemudian scroll ke kanan, lalu kita bisa melihat, nah ini di bagian timestamp kita bisa melihat waktu dan juga kapan komputer ini terinfeksi oleh push Trojan tersebut. Selanjutnya, based on the alert associated with HTTP GET request, what files were downloaded, list the malicious domains, bla. Kemudian kita minimize dulu, lalu kita klik kanan. Setelah itu kita transkrip. Di sini kita bisa melihat file apa saja yang diunduh oleh Trojan tersebut. Pada alert ID 5410 dia mengunduh file bernama ger.gan http/1.1. Kemudian kita lihat lagi di bagian sini transkrip dia. Nah, di event alert ID 5420 dia mengunduh file bernama throw.exe http/11.1. Sekarang kita coba cek yang 5415 apakah ada. Masih sama grep.gan. Coba kita sekarang 30. Oh, dia sudah kan ini. Berarti di 5420 dan 5410 5421. Coba kita lihat.
apa saja yang wp.exe. Nah, ini dia juga mengunduh file bernama wp.exe http 1.1. Kita lihat lagi. Dia juga di ini dia juga mengunduh file bernama wp.exe dari internet. Dia merupakan trojan yang diunduh oleh trojan tersebut. Transmit. Jadi terdapat 3 file yang diunduh, yaitu pertama gerb.gun, kemudian throw.exe, dan juga satu lagi file bernama wp.exe. Terdapat, kita sudah menemukan 3 file yang diunduh oleh trojan tersebut. Kemudian use any available tool in security on VM determine and decode the SHA-256 hash for the downloaded files that probably infected the computer. Kemudian kita network miner salah satunya. Network miner. Oke. Kita tunggu sampai proses selesai. Files. Kemudian kita klik kanan. Lalu calculate MD5 SHA1/SHA256 hash. Nah, di sini kita bisa melihat SHA256-nya. Enkripsi SHA256-nya pada gerb.gun tersebut. Kita copy. Kemudian setelah itu kita buka browser, lalu ketikkan kita masuk ke website bernama VirusTotal untuk melihat apakah SHA tersebut memang bersifat trojan ataukah tidak. Kita hapus tab, lalu kita ketikkan VirusTotal, lalu klik paling atas virustotal.com. Setelah itu scroll bawah, lalu tekan search. Kemudian kita pastekan di sini SHA tadi yang kita copy, kita pastekan di kolom ini. Setelah itu kita tekan tombol enter. Di sini kita bisa melihat 57 security vendor and notice process flagged these files as malicious, yang menandakan bahwa file gerb.gun ini merupakan file berbahaya atau file mencurigakan yang mungkin saja mengandung virus ataupun trojan di dalamnya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali vendor-vendor yang mendeklarasikan bahwa file ini berbahaya, seperti Adware, Alibaba, Avast, Avira, Bitdefender, Siren, dan sebagainya. Kemudian setelah ini selesai, kita lakukan hal yang sama pada kedua file yang sisanya, yaitu wp.exe dan juga throw.exe. Kita cari dulu filenya, transcript wp.exe. Oke, ini wp.exe. Kita
ada dulu yang begini, yang ini kita upload dulu untuk menghemat space. Kemudian 5420 transkrip. Nah ini 5420, kemudian kita natural liner. Oke. Ditunggu sampai proses selesai. Kemudian files. Nah, kemudian klik kanan, lalu calculate MD5 SHA1 dan SHA25. Terbesar, lalu copy seluruh NVC SHA25-nya, 256-nya. Copy, minimize, lalu kita duplikat. Kemudian kita pastekan di sini kolom ini, tekan search. Setelah itu tekan search. Dan ternyata hasil dari virus Natal sendiri membuktikan bahwa throw.exe juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya file yang berbahaya dan berpotensi mengandung trojan maupun virus di dalamnya. Dan seperti file gerb.jan tadi sebelumnya, banyak vendor yang mendeklarasikan bahwa file throw.exe ini merupakan file yang berbahaya. Avira, Bitdefender, Bkpro, Silence, Siren, Elastic, dan sebagainya. Sekarang kita akan mencoba mengecek file baby.exe. Transkrip. Ini kemudian network miner. Oke. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian file baby.exe, klik kanan, calculate enkripsinya terbesar, lalu tekan bagian SHA256. Ctrl C, kecil, minimize, kemudian kita minimize, lalu virus total, kemudian kita duplikat lagi. Setelah itu kita pastekan di kolom pencarian. Dan sama seperti dua file sebelumnya, baby.exe ternyata juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya file berbahaya yang ada di internet dan berpotensi mengandung virus maupun trojan di dalamnya. Terdapat 56 vendor keamanan yang mendeklarasikan bahwa file baby.exe ini merupakan file yang berbahaya. Sony, Hardware, Alibaba, Arcabit, APG, Bitdefender, Bkpro, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam mengerjakan ini,
Saya mengucapkan UAS ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.